taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat dalam rangka berilmu mendalami agama Islam. Kita selalu mengingatkan seluruh kebaikan Allah kepada kita ini menuntut syukur kita padanya. Maka syukurkum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepadaku, kata Allah Ta'ala, maka sungguh aku akan menambah kalian kenikmatan dunia dari Allah Ta'ala. Apabila kalian kufur nikmat, tidak mau bersyukur, tidak mau mengakui kenikmatan datang dari Allah, maka sungguh aku, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, telah menyiapkan azab yang pedih bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur. Yang kedua, salawat beserta salam juga selalu berlimpahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti sunnah beliau, agama beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Semoga kita semua juga termasuk di dalamnya. Amin. Para jamaah, para akhwat, para ummahat, rahimani Allah wa iyyakunna. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Amin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ashrul Mujibatun bin Najah, 10 kiat menggapai keselamatan dunia akhirat, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Dan kita masuk pada poin yang ke-8, Al-Mujibus Tsani. Yang ke-8 adalah Al-Hadru minal ujubi wal iqtirari. Berhati-hati atau menjauhi ujub dan tertipu dari diri sendiri. Yang ke-8 adalah menjauhi rasa ujub, sikap ujub, dan juga menjauhi sikap tertipu dari diri sendiri. Ujub adalah sikap yang tidak baik, sikap yang tidak baik, membanggakan dirinya, merasa lebih, merasa bisa. Dia sudah menjalankan ketaatan, kebaikan, amal soleh, dan dia merasa membanggakan dirinya. Kalau saya sih memang hebat, saya memang bisa puasa, saya bisa berzikir, saya bisa baca Quran sehari 3 juz, 5 juz. Dan dia ikhtiar, dan juga hendaknya seorang itu menjauhi sikap ikhtiar yang tertipu dari amal soleh yang dia kerjakan, kebaikan yang dia kerjakan. Jadi jangan sampai kita tersusupi sikap ujub dan tertipu dengan amal soleh yang sudah kita kerjakan. Syekh Razak hafizahullah taala mengatakan, wa min mujibatin najati alla yujibal mar'u bi amalihi shalih. Di antara kiat-kiat agar mendapatkan keselamatan dunia akhirat adalah seorang itu janganlah dia merasa ujub, membanggakan amal soleh yang dia lakukan. Wa alla yaqtaru bi nafsihi wa bi ta'atihi. Dan janganlah dia tertipu dengan amal ketaatan yang dia lakukan. Wa an yahdzara min dzalika asaddal hadri. Dan hendaknya dia benar-benar berhati-hati, sungguh-sungguh menjauhi hal ini. Fa inna hadzarahu min dzalika sababun min najatihi. Karena ketika dia menjauh dari ujub dan ikhtiar, tertipu dari diri sendiri, ini adalah sebab yang mengantarkan dia mendapatkan keselamatan, kesuksesan dunia akhirat. Wa amma man ahmala hadzal janib wa adkhala ala nafsihi al-ghurur wal ujubat fa innahu halikun la mahala. Dan barang siapa yang dia meremehkan hal
ini dia nggak peduli, ya ujub dikit kan nggak apa-apa, ya apa-apa. Ujub sedikit ya perlu diperhatikan, kita harus menjauhinya, harus berhati-hati. Dan masuk pada dirinya rasa tertipu terhadap istilahnya kesolehan dirinya, kesolihaan dirinya, maka dia adalah orang yang akan binasa. Dan ini pernah kita nasihatkan kepada di sini, sebetulnya juga pernah kepada santri kita juga pernah kita sampaikan. Kalau muncul rasa ujub ketika kita setelah ibadah misalnya, atau kita sedang ibadah, kita merasa wah, merasa istimewa. Kalau saya sih bisa baca Quran 5 juz sehari, itu tetangga saya nggak bisa itu. Saya bisa berpuasa, saya bisa sedekah makanan, sedekah uang dan lain sebagainya. Itu teman yang lain nggak ada yang bisa itu. Walhamdulillah. Itu kita ingat-ingat. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan untuk menjauhkan madarat bahaya. Tidak ada kuasa kemampuan untuk kita bisa melakukan kebaikan amal soleh illa billah, kecuali hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ini bisa beramal soleh itu karena dibantu, ditolong, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya dia itu ya berkurang atau hilang wujudnya gitu. Kita ingat-ingat la haula wala quwata illa billah. Setelah kita beramal itu barangkali ada ya rasa kita meninggi, membesar rasanya. Tapi pada hal kita ini ya tidak bukan sekedar la haula wala quwata illa billah. Enggak bisa kita menolak bahaya, enggak bisa kita mendatangkan kebaikan, melakukan amal soleh, kecuali kita ini hanyalah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu bisa hilang rasa ujub ini. Apa yang mau kita banggakan sehingga kita ini ditolong gitu. Kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ditolong, ya enggak bisa. Hanya enggak bisa. Barangkali orang yang kita lihat dia baca Qurannya cuma 1 juz sehari. Misalnya kita kelihatan gitu siang-siang, dia malah baca 10 juz di aja. Enggak bilang-bilang. Makanya kita jangan fokus pada aibnya orang lain. Aib diri sendiri terlalu banyak untuk dipetani istilahnya. Tapi kita yang malah fokus pada orang lain. Ini penting kita perhatikan, menjadi muhasabah bersama. Jangan ada ujub dan iktiraf, tertipu dari amal soleh yang pernah kita lakukan. Dijelaskan juga. Bapak Qala Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Syekh Hafidz Al-Hakami dia pernah mengatakan dalam syairnya, wal ujuba fahzanhu innal ujuba mustarikun a'mala sahibihi fi sayyidil alimi. Hati-hatilah terhadap ujub. Sesungguhnya ujub itu bisa menghanyutkan amal pelakunya ya di dalam arus yang deras. Dengan ujub itu bisa jadi amalnya hilang, amalnya hangus karena dia merasa wah, merasa hebat, merasa istimewa. Kita ini kalau tidak ditutupi dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh enggak mungkin ada di antara kita yang berani keluar rumah karena malu. Dosa-dosanya sangat banyak. Seandainya dosa itu ada tulisannya misalnya di sekitar kita atau terlihat, atau dosanya disebabkan bau aroma yang tidak sedap, maka orang barangkali berada yang keluar rumah. Dimanapun kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah ujub. Faminan nasi man takunu indahu a'malu shalihah. Di antara orang-orang ada yang dia memiliki amal soleh yang banyak, wa ta'atun mutanawwi'ah, dan juga amal ketaatan yang bermacam-macam. Ada yang bersedekah, dia membantu tetangganya, dia telah berdoa, dia taat kepada suaminya, dia mendidik anaknya dengan baik, dan amal-amal soleh yang lainnya. Banyak dari orang bisa menghindari dulu di awal ujubi. Kemudian tiba-tiba datang menghampirinya sedikit dari sikap ya ujub dan
bahkan dari dirinya sendiri dan tertipu dia dari amal solehnya sendiri. Wayarkan ila amalihi, sehingga dia itu mengandalkan amalnya saja. Jadi dia membangga-banggakan amalnya itu. Fahyuhlaku bidzalika wa yuhlatu amaluhu kulluhu. Balasannya adalah yang orang seperti itu, maka dia akhirnya akan binasa dan amal soleh yang dia kerjakan akan dihapuskan semua pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kita untuk menjauhi hal ini, merasa bangga diri telah melakukan ini, melakukan itu, apalagi telah merasa berjasa. Tidak, ini juga yang merusak dakwah, yang adalah merasa berjasa dalam hal ini, dalam hal itu. Jadi perlu diperhatikan amal kita ini karena Allah atau diperhatikan bagi orang lain, gitu ya. Untuk apa kita beramal ini? Untuk mengharapkan pahala, untuk mengharapkan surga, untuk bisa melihat wajah Allah, atau supaya dapat pujian. Saya sudah beramal banyak, sudah 10 tahun saya ini kira-kira jadi panitia kajian. Semoga Allah memberikan kesimpulan yang baik, tapi tidak gitu juga. Bismillah saja ya, Bismillah. Ya, niatnya untuk menyebarkan dakwah Allah bagus, supaya dia mendapat amal jariah, oke lah. Tapi ya, jangan sampai dia tertipu dengan amal solehnya itu. Ini khawatirnya bisa justru menghanguskan ya, usaha keras yang dia lakukan. Wal wajib ala insan, yang wajib bagi seorang, ini yang penting bagi kita. Yang wajib bagi seorang hanya amanan qasilun, dia harus tahu, dia harus paham bahwasanya amal ibadah yang dia lakukan itu penuh dengan kekurangan sebenarnya. Wa annahu mamma balagha fi amalihi falam yu'addiya syukran li amillahi alaihi, dan dia sebagaimanapun baiknya, kualitasnya ibadah yang dia lakukan, hakikatnya dia belum bisa menunaikan syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Seandainya dia beramal soleh luar biasa, walaupun dia kejeblos dalam dosa segala tobat nasuha, itu pun dia belum bisa disebutkan orang yang telah bersyukur kepada Allah Taala dengan syukur yang sempurna. Perhatikan ketika Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Lam yudkhila ahadan amaluhul jannah." Tidak ada seorang pun yang masuk surga disebabkan oleh amal ibadah yang dia lakukan. Tidak ada sama sekali. Kita sholat, kita puasa, kita beriman, kita berdoa, seluruh amal ibadah kita itu hakikatnya tidak bisa memasukkan kita dalam surga. Maksudnya tidak bisa menggantikan kenikmatan surga yang sebegitu besarnya. Dan pernah kita berikan gambaran, orang itu ketika hidup di dunia, katakanlah umurnya 80 tahun meninggal dunia. Katakanlah dia dari bayi 0 hari ceprot langsung sujud sholat bisa, ya nggak ada juga sebenarnya. Katakanlah misalnya dia 80 tahun full ibadah juga. Kalau dia sebelum sudah dosa langsung tobat dia, langsung istighfar. Dan orang ini 80 tahun full ibadah, dosanya sudah ditobati, tobatan nasuha selesai beres, meninggal dunia dia masuk surga. Orang ini ya, kita katakan tidak bisa masuk surga disebabkan amal ibadahnya. Maksudnya amal ibadahnya itu tidak bisa menggantikan kenikmatan surga. Kalau dia ibadahnya di dunia 80 tahun ya, kalau mau dibalas oleh Allah dengan surga atas balasan ibadah yang dia lakukan, harusnya masuk surga berapa tahun? Berapa tahun? Ya 80 aja ya. Soalnya kan 80. Nanti selama surga 40 tahun silakan keluar. Nah, kan nggak gitu konsepnya. Makanya Rasulullah mengatakan nggak ada seorang itu yang masuk surga sebab amalannya. Tapi orang masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita cross check orang yang dia selama 80 tahun dia bisa hidup yang rezeki siapa?
memberikan dia bisa, yang memberikan dia taufik untuk bisa sholat ibadah berdoa siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ibadah ditolong oleh Allah. Dia bisa hidup yang ngasih rezeki Allah. Ketika dia amal solih dibalas lagi oleh Allah dengan pahala. Akhirnya yang masukkan dia dalam surga Allah juga. Dan balasan amal ibadah kita dengan kenikmatan surga itu sangat nggak ada apa-apanya gitu. Lelahnya kita, letihnya kita, capeknya kita, istilahnya sorongnya kita di dunia. Kalau ketika masuk surga itu nggak bisa dibandingkan sama sekali kenikmatannya. Kenikmatan surga begitu luas, tidak terbatas. Dalam surga seluruh kenikmatan tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh telinga, tidak pernah kenikmatan itu terbesit di dalam pikiran. Coba kita pikirkan di dunia sekarang ini. Di surga itu kata Allah Ta'ala itu fuhadaniyah. Orang kalau mau metik buah di surga itu pohonnya mendekat sendiri. Jadi tinggal mau makan apa itu tinggal pesan itu langsung buahnya mendekat sendiri. Setelah itu tidak ada rasanya, tidak ada kita ini merasa sakit, tidak ada kita ini namanya buang air besar, buang air kecil, tidak ada. Makan tidak kekenyangan, kekenyangan itu juga nggak enak, minum sesak ya, nggak enak, nggak nyaman. Tapi di surga apapun yang kita inginkan itu akan terpenuhi. Itu kan kenikmatan yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang begitu kecil, ibadah yang itu pun ibadah kita ditolong oleh Allah, itu pun ibadah kita banyak kekurangannya. Tidak ada seorang itu yang masuk surga disebabkan amalnya. Jadi amal ibadah yang kita lakukan tidak bisa membeli surga, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan di dalam surga yang begitu besar. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga wahai Rasulullah, apakah amal anda juga gak bisa masuk ke dalam surga gitu maksudnya? Kalau Allah wala ana, betul, saya juga gak bisa gitu. Illa an yataghamma dari Allah bi fadlin wa rahmah. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputiku ya, dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya. Rasul pun manusia biasa, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasul tetap bukan manusia biasa yang Allah berikan karunia, kenikmatan, rahmat dan seluruh kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hendaknya dia perhatian amal ibadah yang dilakukan itu penuh dengan kekurangan, itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang mau kita jadikan kebanggaan di dunia? Apa yang mau kita jadikan ya kesombongan? Jawabnya tidak ada. Tidak ada. Di dalam kita kecuali hanya la haula wala quwwata illa billah. Ingat-ingat. Ya, tidak ada kemampuan untuk menolak bahaya. Tidak ada kemampuan untuk mendatangkan kebaikan. Kita nggak bisa menolak bahaya, nggak bisa melakukan kebaikan beramal solih kecuali hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanyalah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada dikatakan di siyar dari ummah dan sahabat kamar ba'dahum kami dari kaum Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah ta'ala wa huwa min ulama tabi'in. Seorang ulama tabi'in namanya Ibnu Abi Mulaikah. Beliau mengatakan, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Saya berjumpa dengan 30 sahabat Nabi alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu. Saya bertemu dengan 30 sahabat Nabi dan semuanya mereka 30 sahabat itu ya, memiliki rasa takut akan kemunafikan dalam dirinya. Ada sahabat loh, orang yang solih, orang yang bisa surga secara umum, tapi mereka masih khawatir ada kemunafikan di dalam dirinya. Yakni mereka bukan orang yang tertipu dengan amal solihnya kemudian bangga, kemudian merasa istimewa, kemudian merasa wah luar biasa, tidak. Tapi mereka orang yang merasa khawatir ada keburukan
bukan yang menempel di dalam dirinya. Dan tabi'in, ya ulama tabi'in Ibnu Abi Mulaikah, tabi'in adalah muridnya sahabat. Pernah disebutkan sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dunia di atas keimanan. Definisi sahabat: berjumpa dengan Nabi, berjumpa, ya, bukan melihat, karena ada sahabat yang buta juga. Ibnu Umm Maktum buta, seorang muhajir. Jadi berjumpa dengan Nabi secara langsung. Kemudian dia beriman, berjumpanya dalam kondisi beriman dan meninggal dunia di atas keimanan. Jadi sahabat itu muridnya Nabi, sahabat itu muridnya Nabi alaihi wasallam. Kemudian tabi'in adalah muridnya sahabat. Tabi'in itu orang yang berjumpa dengan sahabat beriman dan menuju beriman, muslimah dan meninggal dunia di atas keimanan, alias tabi'in muridnya para sahabat. Sedangkan tabi'in itu artinya tabi'u itu pengikut tabi'in, pengikut tabi'in. Kalau tabi'in saja pengikut sahabat, kalau tabi'in pengikut tabi'in. Sedangkan tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan tabi'in, orang yang berjumpa dengan tabi'in. Berjumpanya dengan tabi'in dan dia beriman kondisinya sudah berjumpa dengan dunia di atas keimanan. Tiga generasi terbaik, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi wasallam, bersyukur ada perselisihan 3-4 generasi yang terbaik. Kalau 3 berarti para sahabat, muridnya Nabi, kemudian muridnya sahabat namanya tabi'in, muridnya tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. 3 generasi. Kemudian wa idza kana Abu Bakr radhiyallahu anhu siddiqu hadhihi ummah wa khairun nasi ba'da anbiya'i lamma sala nabiyya sallallahu alaihi wasallam an kalimatu du'aan yad'u Allah bihi fi suratihi 'allamahu sallallahu alaihi wasallam an yaqul. Abu Bakar As-Siddiq sebaik-baik manusia yang terbaik pertama setelah para nabi, para rasul. Ketika beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW agar diajarkan doa di dalam sholatnya, maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa kepada seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat ya, mertuanya Nabi. Rasul mengajarkan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya Allah, sesungguhnya aku mendolimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Faghfir liman firata min indik. Tolong ampunilah aku ya Allah dari ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan rahmatilah saya, berikanlah saya rahmat. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mengampuni dosa, Maha pengampun dan juga Maha menyayangi. Ini pada doanya yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq itu ada kata-kata Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Dan ini pada seorang Abu Bakar minta ampunan, mengakui dosanya, mengaku banyak dosanya, banyak maksiatnya. Ini seorang Abu Bakar As-Siddiq. Dan doa ini adalah doa yang bisa kita baca ketika sholat. Kapan waktunya? Apa? Sebelum salam. Sebelum sholat. Salam. Dalam sholat itu. Salam. Sebelum salam itu sebelum salam, bukan sebelum sholat. Sebelum salam. Jadi kan jawabnya sebelum sholat atau sebelum salam? Salam. Sebelum salam. Bacanya ini sebelum salam. Setelah tahiyat akhir. Sebelum salam.
Nah, ini doa yang kita baca setelah tahiyat akhir selawat Ibrahimiyah Allahumma sholli ala Muhammad innaka Hamidum Majid. Itu ada beberapa doa yang disyariatkan di situ. Di antaranya doa dari 4 perkara. Ya kan? Doa begitu dari Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati syarril nabi masih saja. Itu di antara doanya. Tapi bukan hanya satu itu. Doanya itu banyak. Beberapa. Di antaranya doa ini. Nah, kalau kita tahiyat itu bagi mati sawi atau sombong. Aku motor kita sebagai motor imam itu Lali gak imamnya baca banyak doanya di situ kita yang belum tahu. Kita yang belum hafal. Sebenarnya. Justru imamnya baca banyak doanya. Disyariatkan belum salam setelah tahiyat. Ya kita bisa mengatakan ini enggak hanya doa dari 4 perkara. Itu juga dibaca. Tapi ini juga doa ya. Barangkali perlu kita hafalkan. Menghafal itu barangkali ada susah-susahnya, wajar. Nanti ketika sudah hafal, sudah lancar biasa, tidak ada masalah. Kita butuh mungkin hafal sekali, 2 kali, 3 kali, 1 menit, 5 menit, 1 jam. Insya Allah dipraktekan, setelah itu lancar. Allahumma inni dzalamu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini di antara doanya. Kalau belum hafal sudah, alhamdulillah. Doa yang lain juga masih ada lagi. Doa yang lain juga masih ada. Misalnya doa yang bisa kita baca juga sebelum salam. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa lal akhiru la ilaha illa anta. Ini doa yang bisa kita baca. Dan doa yang lain juga ada yang bisa kita baca. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Cuma ada perbedaan. Bacanya jenengan setelah salam atau sebelum salam? sebelum salam. Dan pendapat para ulama akhwat ini. Ada yang sebelum, ada yang setelah. Iya. Wallahu a'lam. Ini bacanya usahakan itu sebagaimana penjelasan yang kita dapatkan itu di dalam sholat. Karena kan lafaznya itu memang itu doa ini masukkan dan Mu'adz Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dibaca fi duburi sholat, fi duburi sholat di setiap dubur. Dubur itu bagian belakang. Dubur itu bagian belakang. Belakangnya sholat. Mohon maaf, dubur itu bahkan masih bagian. Artinya manusia itu juga ada kubul bagian depan, dubur bagian belakang. Itu masih bagian dari Manusia. anggota manusia. Anggota badan itu nomor ketika dalam sholat. Dubur itu juga bagian dari sholatnya, itu masih di dalam. Bagian yang bacanya di setelah salam pun bagian dari zikir setelah salam itu juga tidak mengapa kondisinya. Biasanya kalau tidak memungkinkan baca ketika di dalam sholat sebelum salam, maka bisa dibaca setelah salamnya. Bisa dibaca setelah salam. Wallahu a'lam bishawab. Itu diantara doa-doa yang bisa dibaca. Dan yang lain masih banyak ya doa-doa yang bisa kita baca itu di dalam sholat. Masih banyak doa ya. Namanya butuh kita hafalkan, kita baca di dalam sholat. Masih banyak. Nah, lebih dari 8. Saya biasa kita baca berapa ini? 3 atau 4. Biasa kita baca. Ada banyak. Bisa cari dan bisa dihafalkan.
Kemudian ini doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau juga mengatakan, oleh syariat hadis hanya sunnah istighnahu anil taubati ila Allah wa istighfar min dzunub wa kullu ahdin muhtajun ila dzalika jami'an. Tidak boleh seorang pun itu mengira dia enggak butuh pada taubat. Enggak boleh mengira seperti itu. Enggak boleh punya pemikiran Muhammad saya enggak butuh taubat, ini enggak benar. Saya enggak butuh istighfar, enggak benar. Harusnya setiap orang itu butuh kepada namanya taubat dan istighfar sepanjang hidupnya. Taubat ini merupakan ibadah yang wajib sepanjang hidupnya. Istighfar juga terus kita lakukan. Istighfar, astagfirullah, 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 terus diucapkan supaya kita ini menjadi bersih lah. Bulan Ramadan itu untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan ampunan, untuk mendapatkan keutamaan pahala yang besar dan lain sebagainya, itu tidak cukup sekedarnya. Maksudnya tidak setiap orang yang hidup pada bulan Ramadan itu tiba-tiba mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan. Dia keluar Ramadan ibarat orang yang suci bersih dari dosa, tidak begitu saja. Ada hukum sebab akibatnya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabat, beliau pernah mengatakan, innal arda la tuqaddisu ahadan. Sesungguhnya bumi yang suci pun tidak bisa mensucikan seorang, tidak bisa menjadikan baik seorang. Ini seorang ya, dia tinggal di suatu tempat yang ada keberkahannya, Mekah, Madinah, tidak lantas membuat dia langsung mendapatkan kebaikan, tidak lantas menjadikan dia tiba-tiba jadi orang soleh, tidak. Wa inna ma yuqaddisul insana amaluh. Sesungguhnya yang bisa menjadikan dia baik, menjadikan dia soleh adalah amal ibadah yang dia kerjakan. Sama dengan bulan Ramadan. Orang yang hidup di bulan Ramadan tidak tiba-tiba dapat keberkahan begitu saja, tidak tiba-tiba dapat ampunan begitu saja. Tapi ditanya, dia di bulan Ramadan ngapain gitu? Sholat apa enggak? Puasa apa enggak? Berzikir apa enggak? Beramal soleh apa tidak? Bukan sekedar orang di bulan Ramadan tiba-tiba dia enggak ngapa-ngapain di bulan Ramadan, keluar Ramadan kayak orang dia merasa dirinya sudah suci luar biasa. Tidak bisa. Harus ada usaha dari seorang. Harus usaha masing-masing person-person. Sering kita katakan ibadah tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Fir'aun masuk neraka, istrinya masuk surga. Nabi Nuh alaihissalam masuk surga, seorang nabi. Anaknya masuk neraka ketika diperintahkan oleh bapaknya sendiri, seorang nabi, ayo kita akhirkan mana, kita naik perahu. Apa kata anaknya? Sa'awi ilal jabali yaksimuni minal ma'. Saya mau naik gunung saja supaya saya aman dari air banjir banjir. Anaknya bilang seperti itu. Ini yang selamat yang ada di kapal saja. Allah Ta'ala tidak ada keselamatan kecuali tidak naik kapal, tidak pakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya keselamatan ini pribadi-pribadi. Kita perhatikan orang di bulan Ramadan terbagi-bagi. Bukan begitu saja dia dapat ampunan, keberkahan, pahala besar ketika dia sekedar hidup di bulan Ramadan, tidak. Tapi dilihat bagaimana amal perbuatannya yang dia lakukan pada bulan Ramadan. Ramadannya, waktu-waktunya dia isi dengan apa? Kebaikan atau keburukan. Kalau dia isi dengan kebaikan, iya dia dapat keberkahannya, dia diampuni dosanya, dia bisa distempel dari orang yang selamat dari neraka. Tapi kalau orang yang tetap begitu saja di bulan Ramadan, tidak beramal, kurang, bahkan sholatnya tetap bolong-bolong, bahkan tidak sholat kalau dia bilang, bahkan tidak puasa, ya dia nggak dapat keberkahannya, kebaikannya, dia nggak ngambil, dia nggak berusaha. Maka orang masuk bulan Ramadan, hidup bulan Ramadan bukan tanda
dia dapat kebaikan. Dilihat apa yang dia lakukan pada bulan Ramadan. Hari-harinya dia gunakan untuk apa? Amal soleh, kebaikan, atau kebalikannya, naudzubillah, keburukan, pencopetan, penjamretan, dan sebagainya. Ini perlu diperhatikan. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Firman Allah Taala, dan orang-orang mereka yang bersedekah, memberikan infak dengan apapun yang mereka punya, barangkali hartanya, tenaganya, waktunya, ya uang, dan hati mereka dalam kondisi takut, khawatir. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan kembali kepada Rabbnya Allah Ta'ala. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi alaihi wasallam tentang makna ayat ini. Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrifun. Wahai Nabi, apakah yang mereka orang-orang yang bersedekah kemudian hatinya kok merasa takut, merasa khawatir? Apa mereka orang yang biasa minum khamr? Apa mereka orang yang mencuri? Perhatikan kata Rasulullah alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la ya bintas siddiq. Bukan, mereka bukan orang yang mencuri, mereka bukan orang yang minum khamr. Walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Mereka orang-orang yang berpuasa. Mereka orang-orang yang sholat. Mereka orang-orang yang bersedekah. Wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum. Ini yang harus jadi motivasi bagi kita. Tapi mereka orang-orang yang khawatir kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya ya rukun ibadah ada 3. Nah, rukun ibadah bukan syarat diterima ibadah. Yang ma'ruf, masyhur, syarat diterima ibadah, ikhlas dan ittiba. mutaba'ah Nabi. Sekarang rukunnya yang harus ada dalam ibadah apa saja? Ada 3. Yang pertama, ar-raja, berharap. Yang kedua, al-khauf, takut, khawatir ibadahnya tidak diterima. Yang ketiga, al-mahabbah, mencintai ibadahnya, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai amal sholih yang dia kerjakan. 3 rukun ibadah. Maka seorang yang dia itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, mereka ibadah, berinfak, tapi kok hatinya ada rasa khawatir tidak diterima. Hatinya khawatir ibadahnya tertolak. Justru ini orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada kekhawatiran sehingga dia merasa ibadahnya penuh dengan kekurangan. Dia terus berusaha untuk memperbaiki kualitasnya. Kemudian kita tambahkan 1, al-mujibu at-tasih. Yang ke-9, tadzakkurul hisab wal wuqufi baina yadayillahi azza wa jalla. Mengingat dari hisab perhitungan dan juga mengingat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kiat agar kita selamat dunia akhirat, kita ini harus ingat setiap kita person-person masing-masing akan ada hisabnya sendiri-sendiri, akan ditampakkan catatan amalnya. Kemudian seorang juga akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya yang ditimbang di akhirat dari seorang itu ada 3. Apa saja yang ditimbang? Amal sholihnya. Kemudian saya sudah pernah gitu. Pernah nonton? Yang ditimbang dari seorang amal sholihnya, kemudian puasanya ditimbang, sholatnya ditimbang, bacaan Qur'annya ditimbang, amal sholihnya. Yang kedua, catatan amalnya juga akan ditimbang, catatannya. Yang ketiga, orangnya juga ditimbang.
hanya dengan amal solih. Suatu hari para sahabat ketika melihat bawahnya jempol itu namanya apa? Betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini kecil. Betisnya kecil. Para sahabat ini kayak mengecil saja. Betisnya kecil sekali, laki-laki bukan kokoh gitu. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat, jangan kalian mengejek betisnya Abdullah bin Mas'ud. Seandainya ditimbang betisnya ini, maka itu lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung itu berapa ton gitu beratnya. Jadi bukan masalah bahwa ini yang gendut ini berarti ada manfaatnya ya. Dengan salah paham. Maksudnya masalah keimanannya, masalah amal solihnya, yang bisa mengalami timbangan ya dia timbangan orang yang ditimbang kaitannya dengan amal solihnya, bukan karena berat badan di dunia ini. Dan nantinya seorang akan dia menerima hisabnya sendiri-sendiri. Wa min asbab najati tadzakkuru dzalikal yaumil azim alladhi yaqifu fihi al-khalaiq baina yaday rabbil alamin lil hisabi wal mujazati. Di antara sebab mendapatkan kesuksesan dunia akhirat, orang itu mengingat di hari yang agung, hari kiamat kelak, di mana seorang atau semua makhluk akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin untuk dihisab dan juga untuk mendapatkan balasan. Dihisab itu ditampilkan, disampaikan amal-amalnya. Wala yamliku ahadun li ahadin najatan wala naf'an wala darra. Dan tidak ada seorang pun yang kuasa, yang mampu untuk berbuat baik kepada orang lain, tidak ada. Jadi tidak ada seorang yang bisa menolong orang lain, tidak bisa. Berarti urusannya pribadi-pribadi, urusannya nafsi-nafsi. Ya sudah, amal yang dia bawa itu sudah dipertanggungjawabkan. Jadi dipertanggungjawabkan itu. Tidak bisa dia berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain, dan itu belum bisa. Tidak bisa. Wa ma'adraka ma yaumuddin. Dan setelah kita Allah Ta'ala berfirman, apa yang kamu ketahui tentang hari pembalasan? Semua ma'adraka ma yaumuddin. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang hari pembalasan? Ada taukid, ada penekanan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang bisa menolong memberikan manfaat kepada orang lain. Wal amru yauma idzillah. Pada waktu itu seluruh perkara milik Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan pertolongan hanya Allah murni. Yang lain tidak ada yang bisa kecuali diizinkan oleh Allah Taala. Suami tidak bisa memberikan pertolongan kepada istrinya. Istri juga tidak bisa memberikan pertolongan kepada anaknya. Anak juga tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Tidak, urusannya person-person pribadi-pribadi masing-masing. Wal mu'minu idza tazakkara dzalikal yaum wa ahwalahu wa syada'idahu aw rafa dzalika 'indahu khaufan wa istidadan lil akhiratihi wa takhadha al-asbab allati takunu sababan li najatihi wa fawzihi. Dan seorang mukmin ketika dia mengingat hal tersebut, mengingat suatu hari nantinya dia akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala dengan kengeriannya yang luar biasa, dengan kesulitannya yang luar biasa. Banyak kesulitan pada waktu itu, banyak hal yang ngeri pada waktu itu, sampai-sampai seorang tidak akan terfikirkan untuk melihat orang lain. Diceritakan oleh Rasulullah SAW pada hari kiamat, seorang itu dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian sama sekali, tidak pakai pakaian sehelai pun, tidak pakai sendal, dan juga tidak berkhitan, tidak bersunat. Persis seperti kondisi orang baru lahir, kayak gitu sudah. Tidak pakai baju, tidak pakai celana, tidak pakai apapun. Dia telanjang bulat, dia tidak pakai sandal, dia juga tidak berkhitan, tidak bersunat. Ketika mendengar hal itu, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, kalau begitu orang bisa melihat satu sama lain wahai Nabi? Tidak, perkara yang lebih besar daripada itu. Tidak sempat kita nengok kanan, nengok
kiri, nengok depan, nengok belakang. Saking besarnya, ya, kondisinya itu saking ngerinya, saking susahnya orang itu hanya fokus pada orang lain. Ini kan nggak tergambar sama sekali ke kita. Memang kondisinya seberapa besarnya sehingga ya, sampai nggak menoleh kepada siapapun maupun apapun. Dia hanya fokus ya, bagaimana kondisi saya, bagaimana keadaan saya. Maka beruntunglah orang-orang yang punya amal solih dan dia jalan kebaikan di dunia. Dia orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada penjelasannya. Dan orang yang dia itu ya, mengingat waktu itu kejadian nanti seperti itu, maka dia harusnya kan akan berusaha untuk mencari sebab-sebab yang bisa menyelamatkan dia dan memberikan kesuksesan bagi dirinya di waktu tersebut. Walihada bayyana Allah azza wa jalla annallazina najau fil akhirati yadhkuruna anna istihdarahum fid dunya lil hisabi wal mujazati kana sababan fi fawzihim wa najatihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang selamat di akhirat, orang yang selamat di akhirat itu adalah orang yang ketika di dunia dia itu ingat nanti saya itu di akhirat akan dibangkitkan, kemudian akan diberikan balasan, kemudian akan diberikan hisab. Ketika di dunia seperti itu, orang yang selamat di akhirat ciri-cirinya ketika di dunia dia itu orang yang mengingat ya, nanti saya itu akan berdiri di hadapan Allah, kondisinya sangat menegangkan, menyeramkan, penuh dengan rasa takut akan ada hisab, akan ada mujazah, pembalasan dari amal yang pernah dilakukan di dunia. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Ada orang yang diberikan kitab catatannya dari kanan, fa yaqulu ha qara'u kitabiyah. Dia mengatakan, ya bacalah kitabmu itu. Ini dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Sebenarnya saya yakin saya nanti akan menemui hisab saya. Di sini jelas sekali. Orang yang diberikan catatan dari kanan, ini kan orang yang dia punya alamat kebaikan. Ini namanya. Kalau yang dari kiri, dari belakang, dia yang kena kecelakaan, dia bahaya, tandanya darurat dia. Dapat azab dia tandanya. Tapi orang yang diberikan catatan dari kanan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara mereka. Amin. Ini dia tanda dapat kebaikan dan cirinya ya, orang ini mengatakan ini dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya benar-benar yakin ketika di dunia ya, saya nanti akan menemui hisab saya sendiri. Berarti dia ketika di dunia dia ingat bahwasanya dia itu nanti akan dihisab. Ya, akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala mempertanggungjawabkan ya, amal yang pernah dilakukan ketika di dunia, kebaikan maupun keburukan, sehingga dengan itu dia akan termotivasi untuk melakukan kebaikan dengan caranya selamat di akhirat. Kemudian juga ayat yang lain, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Ada orang-orang nantinya saling melihat satu sama lain, saling bertanya-tanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Mereka mengatakan dahulu kami ini ketika di dunia orang yang merasa takut di azab, orang yang ingat akhirat. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia, menyelamatkan kita dari azab neraka. Inna kunna min qablu nad'uhu. Sesungguhnya kami dulu ketika di dunia kami kalau berdoa kepada Allah, kami kalau beribadah kepada Allah saja, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan kebaikan dan juga Maha menyayangi hamba-Nya. Jadi ciri-ciri orang yang selamat di akhirat ini orang yang mereka ketika di dunia ingat terhadap akhiratnya. Dia ketika di dunia ingat ada jasa, ada pembalasan, ada hisab, ada pemberian catatan. Aman alima annahu sayyi'u baina yadillahi azza wa jalla. Orang yang
yakin dia akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala, wa anallaha sa'iluhu an amalihi, dan Allah Ta'ala akan bertanya tentang amal yang pernah dia lakukan. Fayan bagilahu istidad bidzalika yaum, berarti hendaknya kan dia harus memiliki persiapan ketika berjumpa dengan hari itu. Wal mu'id dari masalah jawaban, dan dia harus menyiapkan jawaban dari soal pertanyaan dari Allah Ta'ala, supaya kita bisa jawab, saya orang beriman, saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya sedekah. Berarti di dunia dia harus melakukan semua amal soleh itu, maksudnya gitu. Dia harus menyiapkan jawaban dari pertanyaan yang pasti akan ditanyakan kepada dirinya, supaya kita jawab, supaya kita bisa jawab dan nggak bisa bohong gitu. Nggak bisa bohong, ada itu nggak bisa bohong. Bahkan yang mulut diuji, yang bisa jawab dijadikan berbicara, anggota badan seorang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Maha Bisa. Allah Maha Bisa menjadikan mulut kita, lisan kita berbicara. Allah Maha Bisa menjadikan tangan bisa bicara. Apa yang aneh? Nggak ada yang aneh. Allah Maha Mampu, Allah Maha Bisa. Allah bisa menjadikan kita berjalan ya, dengan kaki. Nanti juga ada orang berjalan tapi dengan kepalanya. Apa bisa? Jadinya bisa. Allah bisa menjadikan kita berjalan dengan kaki. Kenapa Allah nggak bisa menjadikan orang berjalan dengan wajahnya, dengan kepala? Jawabnya bisa. Makanya orang kalau dia ingin bisa menjawab pertanyaan dengan jawaban yang baik, hendaknya dia itu membuktikan di dunia sebagai bukti supaya dia bisa jawab, ya Allah saya dulu puasa bersama dengan suami, dengan anak-anak. Ya dia harus berpuasa ketika di dunia, supaya dia bisa jawab, ya Allah saya berbuat baik kepada orang tua saya, kepada mertua saya. Ya prakteknya harus sinkron, harus sesuai. Ya Allah saya benar-benar ya bersyukur, senantiasa bersyukur pada rezeki yang Engkau berikan. Ya dia prakteknya harus seperti itu. Ya Allah saya orang yang berterima kasih pada suami saya, orang yang berbakti, berbuat baik pada suami saya, taat patuh dalam perkara yang baik. Itu harus dijalankan. Kalau dia ya, di dunia bermaksiat, misalnya khamar, judi, riba dan lain sebagainya, tapi dia menjawab kebaikan di akhirat, tidak bisa. Karena ini sesuai dengan amal soleh yang dia kerjakan, yang dia lakukan. Kalau dia ingin bisa menjawab dengan jawaban yang memuaskan, yang menjadikan dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala besar, maka dia harus menyiapkan jawabannya berupa praktek di dunia. Wal yahris an yakuna jawabu shawaban. Dan seorang muslim mukmin harus berusaha gimana caranya supaya jawabannya itu jawaban yang benar. Kemudian wa'an Mu'ala ibn Ziyad dari Mu'ala ibn Ziyad dia mengatakan salah Mughirah ibnu Mukhadis al-Hasan al-Basri. Seorang namanya Mughirah bin Mukhadis bertanya pada ulama Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Faqala ya Abu Sa'id, kunyahnya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, kaifa nasna'u bi mujalasati aqwamin haduna yuhaditsunana hatta taqada qulubuna an-taqira. Bagaimana pendapatmu? Apa yang harus kita lakukan? Kita ini duduk-duduk ngobrol bareng bersama dengan orang-orang yang mereka itu berbicara, ngobrolnya itu menjadikan hati kita kayak terbang. Cerita luar biasa, menjadikan hati ini senang, gembira. Maka Hasan al-Basri mengatakan, ayu Hasyai, innaka wallahi, sungguhnya engkau demi Allah, li antas aba aqwaman yukhawwifunaka hatta tudrika anna khairun laka min antas aba aqwaman yu'amilunaka hatta talqaqal makhawif. Sungguhnya engkau ini berteman, bersahabat, ngumpul-ngumpul dengan orang yang menjadikan engkau takut dengan akhirat, takut dengan neraka, itu lebih baik bagimu daripada engkau berteman, bersahabat, ngobrol-ngobrol
kita ngobrol, berbicara, ya, guyon-guyon itu sebenarnya hal yang mubah, boleh-boleh saja. Tapi ya jangan setiap kali misal obrolannya ya guyon terus. Ini kan perlu diperhatikan gitu ya. Sekali dua kali oke lah, tidak mengapa guyon bercanda. Tapi kalau terus-terusan, ya, itu kan akhirnya melalaikan, kan sering tertawa itu bisa mematikan hati. Maka hendaknya berteman dengan orang-orang yang baik, solihan, dan dia bisa jadikan kita takut kepada neraka, mau memberikan nasihat kepada kita ketika kita salah, bukan teman yang dia selalu mendukung kita. Tak benar, tak salah, kalau tak dukung terus ya. Keliru. Tidak benar ya seperti itu. Tetap kebenaran itu yang lebih berhak untuk kita ikuti bagaimanapun juga. Kebenaran itu tetap berhak yang kita ikuti bagaimanapun juga. Berteman dengan orang-orang seperti itu malah lebih baik dari kita daripada berteman dengan orang-orang sekedar istilahnya ini ya. Banyak tahu-tahunya tapi ya, sedikit dengan akhirat. Ya, bagaimanapun memang ada usahanya, ada susahnya, ada sulitnya. Saya nggak katakan nggak boleh tertawa, nggak boleh bercanda, nggak boleh. Saya nggak tertawa sama teman-teman, hal yang boleh tidak mengapa. Tapi kalau berlebihan tetap tidak bagus. Kalau berlebihan tetap tidak boleh. Maka itu tidak baik, ya, tidak baik. Maka ini penting kita perhatikan bagaimana kita mengelola hidup kita, menyiapkan jawaban dari akhirat supaya bisa jawab dengan jawaban yang benar. Maka kita ini harus prakteknya di dunia. Kalau ingin jawab saya dulu puasa di dunia ya Allah, ya berarti di dunia harus puasa. Dia ingin jawab saya sedekah ikhlas ya Allah di dunia, jadi dia juga harus sedekah dengan ikhlas dari dunia. Saya mendidik anak-anak siang malam dengan ikhlasan sambil berdoa dengan ikhlas, maka dia juga harus berusaha mempraktekannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk bisa beramal saleh dengan maksimal pada bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku lupa ikan dan astagfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdihi.